Halo teman-teman, pada video saya kali ini saya mau berbagi lagi nih ya teman-teman. Kali ini saya mau berbagi mengenai gadai ya teman-teman. Berhubung karena baru saja saya menggadaikan emas saya. Di sini kali ini saya tidak cerita mengenai emas fisiknya, namun saya ingin cerita sedikit mengenai gadai ya teman-teman. Nah, dimana saya 1 minggu yang lalu lebih kurang baru saja menggadaikan emas saya, yaitu emas antam ukuran 5 gram, yaitu saya gadai pada tanggal 14 Agustus 2020 ya teman-teman. Nah, emas antam saya ukuran yaitu ukuran 5 gram ya. Ukuran 5 gram ditaksir oleh pihak pegadaian 4.147.970 rupiah. Namun pinjaman yang saya dapat dari pihak pegadaian maksimal yaitu 3.800.000 rupiah. Nah, berarti uang pinjaman yang kita dapat dari pegadaian itu sekitar 70% dari harga emas kita ya teman-teman, dimana pada waktu itu emas antam ukuran 5 gram sekitar berapa ya? Oke, kalau kita bandingkan dengan harga emas antam sekarang, mari kita hitung. Yaitu kita bisa lihat harga emas antam di pegadaian pada hari ini, yaitu ya di websitenya pegadaian ukuran 5 gram yaitu 5.196.000 ini. 5.196.000 untuk antamnya sendiri. Baik, kita bagikan saja uang pinjaman yang kita peroleh 3.800.000 rupiah dibagi 5.196.000 ya teman-teman, itu sekitar 0,73%. Nah, kemarin waktu harga emas di harga berapa ya saya lupa, itu saya hitung sekitar 70-an% uang pinjaman yang kita dapat dari pegadaian. Itu berarti 70% dari harga emas antam kita. Berarti banyak juga ya perbandingannya, selisihnya. Di sini saya gadaikan emas saya dengan alasan bisa dikatakan karena mendesak ya teman-teman, butuh uang cepat, butuh dana darurat. Makanya oleh sebab itu saya gadaikan tuh emas saya, karena saya punya tabungan berupa emas. Sementara di rekening saya hanya ada saldonya sedikit kosong, hanya tertinggal di tabungan di rekening saja. Makanya saya gadaikan. Nah, ini cara-cara gadainya. Di sini ada nomor chipnya, saya pun kurang paham nih nomor chip. Nah, kemarin berhubung saya tidak bisa pergi ke pegadaian, jadi saya meminta tolong kepada family saya untuk menggadaikan emas saya, yaitu dengan alasan tidak memungkinkan untuk saya pergi ke sana.
Jadi beliau menolong saya dan menggadaikan. Namun ada perbedaan, sebelumnya saya juga pernah menggadaikan juga. Namun terakhir saya gadaikan emas saya yaitu di bulan Februari atau Januari. Berarti sudah sekian bulan saya tebus. Lalu kali ini saya gadaikan lagi. Di sini ada sedikit perbedaan mengenai pencairannya ya teman-teman. Yang sebelumnya saya gadaikan tuh emas saya apabila datang kita ke kantor pegadaian yang terdekat, lalu ditanya tuh sama satpam ada keperluan apa, kita bilang mau gadaikan sesuatu. Lalu diarahkan sama pihak satpam lalu masuk kantor. Nah, persyaratannya di sini hanya kita harus menunjukkan KTP asli dari si pegadai, kemudian barang yang akan digadai. Namun pada kali ini ada tambahan sedikit, yaitu kita harus mencantumkan nomor rekening kita, karena dengan alasan pihak pegadaian menjelaskan untuk mengurangi kontak langsung antara pihak pegadaian dengan pihak yang menggadaikan. Oleh sebab itu pihak pegadaian meminta nomor rekening kita. Nah, tadi di sini uang yang saya dapat yaitu 3.800.000 ya kan. Lalu di situ dicairkan dan kita cantumkan. Nah, di sini nih di sini nomor bank kita yaitu BRI bla 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 bla. Nah, uang yang kita dapat 3.800.000 rupiah setelah dipotong uang administrasi yaitu sebesar 35.000 rupiah dan uang asuransi 1.000 rupiah. Jadi total yang kita dapat 3.764.000 rupiah. Dengan di sini ini ada penjelasannya, sewa modal 1,2% per 15 hari. Jadi uang kita yang kita pinjam dikenakan sewa modal. Sewa modalnya berapa? Yaitu 1,2% dalam 15 hari. Jadi apabila teman-teman ingin menebus gadainya itu tadi di hari ke-30, maka teman-teman dikenakan 2 kali. Artinya per 15 hari, ini berarti kan per 30 hari, jadi dikali 2. Nah, tuh. Dan jatuh tempo di sini tanggal 11 di bulan 12 2020. Ini biasanya cuma segini kertasnya, dan sini tanda tangan, uang diberi cash. Namun kali ini karena pihak pegadaian meminta rekening, maka rekening kita dicantumkan di bawah penjelasannya. Bukti transfer di sini, penerimaan uang atau pencairan gadai tanggal 14 bulan 8 2020. Nomor kreditnya ini ya kan. Biaya transfer kita tidak dikenakan biaya lagi, langsung masuk 3.764.000 rupiah BRI atas nama saya. Nah, itu tadilah cara gadai yang terbaru di wilayah, untuk wilayah saya. Saya pun kurang paham kalau di wilayah-wilayah lainnya apakah seperti ini ataukah masih pencairannya melalui secara uang cash ataupun secara transfer juga. Saya juga kurang paham karena saya menggadaikan ini baru seminggu yang lalu lebih kurang, dengan alasan memang butuh dana darurat ya teman-teman.
bukan disengaja. Kalaupun saya tidak butuh dana, saya tidak akan menggadekan emas saya. Apalagi di saat seperti ini, emas naik turun, tapi lebih ke naiknya. Oke teman-teman, di sini ada persyaratannya nih, syarat-syarat dan ketentuan gadai. Gadai dalam jangka waktu 4 bulan ya teman-teman. Gadai memberikan jangka waktu 4 bulan, yaitu sekitar 120 hari. Nah, apabila kita dalam 4 bulan kita tidak melunasinya atau lewat jatuh tempo, maka nanti diinformasikan oleh pihak pegadaian apakah emas kita akan dilelang atau mau dilunasi atau ditebus atau gimana. Nanti ada informasi dari mereka. Nah, ini teman-teman, mungkin cukup sekian cerita saya dari ini, share mengenai gadai ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menggadaikan ataupun butuh dana darurat, begitulah caranya masuk ke pegadaian. Simple, tidak ribet sih sepertinya. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe video saya kali ini agar saya bisa memberikan video-video selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, bye bye.